Ya Allah, begitu banyak manusia di muka bumi ini berbondong-bondong mencari ridho-Mu ya Allah, datang ke Baitullah ya Allah, menjadi tamu-Mu yang agung ya Allah. Kenapa tidak ada saya di antara mereka ya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sahabat, yuk support dakwah Ngaji Cerdas. Sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah Walid Parfum varian Madinah non alkohol. Salah satu produk yang kami jual di Ngaji Cerdas. Wanginya khas Madinah dan ini cocok sekali dipakai untuk sholat dan keseharian. Dan wanginya tahan 8 jam di kulit dan 2 hari di pakaian. Dan tersedia juga parfum untuk ummahat dan anak-anak khusus di rumah. Dan insya Allah hasil penjualan dari Walid Parfum ini dari produsennya itu diperuntukkan 100% untuk wakaf pendidikan. Jadi sahabat Ngaji Cerdas selain mendapatkan wanginya, sahabat Ngaji Cerdas juga mendapatkan pahala jariah dari membeli produk Walid Parfum ini, insya Allah. Nah, selain Walid Parfum ini juga, sahabat Ngaji Cerdas, kami juga menjual beberapa produk yang sudah kami sediakan di link tersebut. Nanti tinggal diklik saja, ada beberapa produk seperti kurma, kemudian ada madu juga, dan yang lain-lain. Nah, support dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Ngaji Cerdas. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, informasi sedikit, kami dan tim Ngaji Cerdas sedang berada di Purwokerto, Masya Allah. Dan insya Allah ini menjadi awal safari dakwah kita untuk mewawancari para mu'alaf yang ada di Purwokerto, Masya Allah. Dan pada kesempatan hari ini sangat spesial sekali karena kami berhasil mengunjungi dengan ridho Allah ya, bertemu dengan Umi Elin, Masya Allah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Umi bisa menyambut kita nih. Iya, sama-sama. Baik, nanti coba akan kita sharing sama Umi ya terkait dengan kisah hijrahnya, bagaimana kisahnya bisa memilih Islam menjadi seorang muslimah. Amin. Nah, tapi sebelum ke Umi Eli, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga aktifkan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan video terbaru dari Ngaji Cerdas. Dan satu lagi, sahabat Ngaji Cerdas, di hadapan saya ini sudah ada Walid Parfum ya, Masya Allah. Ini yang variannya Madinah. Jadi Walid Parfum ini bisa sahabat Ngaji Cerdas pesan di link yang sudah kami sediakan di bawah. Dan insya Allah dari produsennya ini hasil 100%-nya diperuntukkan untuk wakaf pendidikan. Jadi selain sahabat Ngaji Cerdas juga dapat wanginya dari parfum ini, sahabat juga bisa mendapatkan pahala jariah. Amin. Karena sahabat bisa sudah mewakafkan sudah menjadi bagian daripada wakaf untuk pendidikan, Masya Allah. Sangat ini ya, indah ya, Masya Allah ya. Nah, Umi Ali izin untuk bertanya-tanya tentang kisah hijrahnya Umi bagaimana nih. Tapi sebelum ke kisah hijrahnya, mungkin pengen kenal lebih jauh dengan Umi nih. Boleh. Umi ini asalnya mungkin dari mana, kemudian ya bisa dijelaskan mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Sumawati. Saya berasal dari Purwokerto. Saya anak kedua dari 6 bersaudara, dan saya mempunyai 2 orang putra. Yang pertama Putri Veronica, dan yang kedua Rafael Titus Setiawan Lolon. Masya Allah. Dan kabarnya dari salah satu dari anak Umi ada yang sudah mualaf juga ya katanya? Dua-duanya sudah. Oh, semua Masya sudah. Allah. Masya Allah. Susul menyusul. Alhamdulillah ya Allah. Tapi panjang prosesnya. Prosesnya panjang, tidak mudah. Ya. Umi Ali sendiri mungkin kalau boleh Adam tahu nih Umi, asal dari agama mana? Agamanya dulu. Kalau asal dari Umi sendiri,
itu berasal dari latar belakang orang tua itu sebenarnya di KTP Islam. Terus kemudian karena keislamannya pada saat itu ya boleh katakan Islam KTP ya, karena sama sekali nggak ngerti, nggak belajar, nggak menjalankan, pokoknya jauh banget dari agama. Dan akhirnya kita tumbuh pun ya sekedar tumbuh menjadi seorang manusia biasa gitu tanpa mengenal Allah, seperti itu. Itu dari latar belakang keluarga. Terus berasal dari itu, berangkat dari situ, akhirnya Umi sekolah juga. SD memang di SD Negeri Purwokerto Wetan. Di situ ada pelajaran pendidikan agama. Tapi dari rumah kita tidak mendapatkan, hanya sekedar di sekolah. Nah, saya rasa itu belum cukup ya untuk seorang anak masa pertumbuhan seperti itu. Nah, kemudian pas memasuki SMP, saya sekolah di SMP Yosudarso Sokaraja. Itu yayasan Katolik. Dan SMA pun sama, di SMA Katolik. Jadi betul-betul 6 tahun itu saya mendapatkan pendidikan agama Katolik sangat luar biasa. Ya, dan saya entah kenapa pada saat itu saya itu jatuh cinta sama Katolik. Karena tidak ada pendidikan yang dasarnya nggak dapet, terus hanya sekedar pernah ikut ngaji sekali 2 kali. Pada saat itu di lingkungan keluarga Umi itu belum ada musola, masjid agak jauh. Nah, mereka ngaji di rumah-rumah, di balai warga, seperti itu. Sekali 2 kali Umi ikut, tapi pulang sempat dapat marah. Terus akhirnya nggak ngaji lagi, dan itu hanya intern keluarga saja, sebenarnya seperti itu. Nah, akhirnya Umi jatuh cinta sama Katolik. Kenapa jatuh cinta? Karena Umi merasa Katolik itu mudah. Mudah sekali dibanding Islam, kayaknya ribet saat itu. Islam itu Umi berpikir ribet banget ya. Ada wudhu, ada sholat, ada puasa, ada banyak lagi kegiatan baca Al-Quran yang Umi rasa tuh sulit. Karena nggak pernah ngaji kan sulit rasanya, nggak bisa. Dan hafalan juga hanya itu-itu aja gitu. Surat pendek, nggak pernah ningkat kan kayak gitu. Iya, berasal dari itu. Akhirnya di situ Umi secara tidak langsung tanpa orang tahu SMP itu Umi udah jadi orang Katolik walaupun KTP itu Islam. Ya Allah. Tapi dibiarkan oleh keluarga Umi, maksudnya dengan mempelajari agama Kristen dengan KTP yang tanda kutip Muslim gitu. Awalnya karena bagi keluarga Umi Islam aja mereka nggak ngerti ya, dan mereka menyarankan sekolah Katolik juga orang tua yang menyarankan untuk sekolah di situ, bukan kemauan Umi sendiri. Akhirnya ya ketika Umi belajar Katolik, fine dengan agama Katolik, nyaman dengan Katolik, tanpa mereka sadari Umi jatuh cinta dengan Katolik pun mereka nggak tahu. Umi nggak cerita gitu, Umi nggak cerita, nggak kasih tahu ke keluarga, ke ini. Tapi di dalam hati Umi itu udah sepertinya Umi ini udah nggak Islam lagi. Bahkan pernah suatu saat ditanya ibu guru agamanya apa, Katolik gitu, ngaku. Karena terus doa agama Katolik di sekolah. Kalau mulai berdoa, yang memimpin agama doa pada saat di sekolah mulai pelajaran kan mulai mesti di Islam pun sama ya, kita mulai berdoa gitu kan. Nah di Katolik pun sama itu Umi sering memimpin doa Bapa Kami seperti itu. Memimpin dalam arti Umi itu orangnya berani, suka siapa mimpin ngacung gitu kan, tunjuk tangan gitu kan. Itu Umi seperti itu. Nah akhirnya pada saat itu Umi aktivitas mendalami Katolik diem-diem. Karena mereka juga lah nggak mikir agama sih ya. Kayaknya yang mikirnya yang penting anak sehat, hidup, dikasih makan, kan seperti itu. Pintar, cerdas, mereka mikirnya yang penting sehat, cerdas, pintar, sekolah gitu kan. Jadi nggak mikir agama itu, menurut mereka sama. Islam atau Katolik sama, tujuannya sama. Ke Allah, mereka berpikirnya seperti itu. Padahal di Katolik beda kan, beda itunya, cara ibadahnya, beda
apa namanya yang disembah gitu kan, istilahnya beda. Tapi pada saat itu jujur Umi nyaman sekali menjadi orang Katolik, tapi tanpa, makanya teman kadang bingung loh, El kamu kan Islam, tapi mereka karena nggak tahu, yang tahu di dalam hati kan hanya Tuhan ya, hanya Allah yang tahu. Nah walaupun Umi sempat belajar mencoba, dalam saat Umi jatuh cinta dengan Katolik itu Umi pernah mencoba coba deh, aku ini pelajari Islam diam-diam sendirilah, sholat sendiri gitu. Kebetulan Umi pernah punya teman laki-laki beliin mukena, tapi dia nggak tahu isi hati Umi, di dalam hati Umi itu udah Katolik nih. Dan Umi juga nggak mungkin cerita kan, malunya masa KTP Islam kok agamanya Katolik kan, nggak banget kan. Jadi Umi simpen dalam hati, dan Umi berusaha. Coba deh dibeliin mukena, Umi sholat. Terus zaman dulu tuh belum banget booming banget orang pakai hijab ya. Kalau orang pakai hijab tuh kesannya hanya orang-orang yang anaknya kiai, ulama gitu kan. Nah Umi pernah mencoba berhijab gitu. Karena lihat saudara Umi datang dari Pemalang itu pakai hijab, oh kayaknya bagus nih gitu kan. Tapi Umi nggak tahu tujuannya apa. Ada sedikit getaran, Umi pingin jadi orang baik gitu kan. Umi berkerudung gitu, berhijab, tapi nggak bertahan lama. Tamat SMA terus lepas lagi, merantau ke Bogor dengan apa namanya keyakinan yang gonjang-ganjing, belum kokoh. Lebih ke Katolik. Karena merasa nggak ribet-ribet amat gitu, nggak ribet, nggak apa, ke gereja hanya seminggu sekali. Kan kalau Islam itu dikit-dikit sholat, baru pakai bedak dikit wudhu, azan sholat, kan dulu berpikirnya seperti itu. Terus baru apa namanya istirahat sedikit nih, capek, aduh belum sholat, kayaknya kok ribet amat gitu ya, susah amat, ada yang mudah kenapa milih yang susah kan. Pikirannya saat itu seperti itu Umi. Jadi Umi menjalani, kebetulan ketemu jodoh orang Katolik, bapaknya Veronica pada saat itu, dan Umi akhirnya resmi dibaptis secara Katolik, dan nggak ada paksaan. Artinya nggak ada paksaan itu, walaupun awalnya betul ada ajakan, ada apa seperti itu, tapi setelah itu Umi merasa mungkin inilah yang Umi waktu itu ingin terjun langsung di sini. Umi terjun langsung, betul-betul dibaptis dan apa namanya oleh Pastor Van der Linden waktu itu. Itu orang Belanda, dan kebetulan Umi langsung masuk Katolik secara resmi, dan Umi terus terang sama keluarga bahwa Umi sudah Katolik. Keluarga nggak ada masalah, semua agama sama. Hanya ada adik perempuan yang walaupun dia nggak sholat, dia nggak menjalankan syariat, tapi dia sedih. Ada satu perempuan, terus dia sempat nangis. Mungkin dia juga ingin sebenarnya mungkin menjalankan seperti itu, tapi karena nggak diajarkan, jadi nggak ngerti pada saat itu seperti itu. Ya Allah. Artinya langsung dibaptis, kemudian langsung aktif untuk jadi istri sah seorang suami dari Katolik gitu ya Umi ya. Nah Umi, ini kan kalau Adam bisa simpulkan ya, maksudnya Umi ini udah masuk nyemplung lah gitu ya, sudah tenggelam untuk pengen benar-benar serius di Katolik. Tentunya kan bukan sesuatu hal yang mudah nih Umi bisa memilih agama Islam. Itu cerita awalnya bagaimana Umi? Kenapa sih mungkin Umi milih Islam gitu? Iya, itu memang ceritanya panjang sekali ya. Panjang, butuh proses yang lama gitu. Setelah Umi dibaptis, Umi menjalani Katolik, Umi tipe orang yang serius dalam arti ketika Umi memutuskan sesuatu, pindah agama, ya agama itu yang Umi seriusin. Karena pada saat Umi tumbuh dilahirkan menjadi Islam, Umi kenapa nggak serius? Karena nggak ada bimbingan, nggak ada didikan ke arah sana, sehingga Umi memang nggak ngerti. Tahu-taunya ngertinya ya Islam, agama gitu kan, tapi untuk kesananya nggak ngerti sama sekali. Pada saat Umi memutuskan Katolik itu Umi seriusnya inilah agama yang saya putuskan, saya yakini saat ini, sehingga saya memutuskan Umi ke gereja gitu kan, rajin ke gereja setiap minggu. Terus Umi juga
punya grup vokal, grup gereja sama suami dulu, mantan suami dulu Umi punya. Terus sering tampil kalau hari Natal, Paskah gitu kan. Terus Umi juga sering maju di mimbar baca kitab suci. Umi sering baca doa umat gitu. Jadi mantan mertua Umi dulu itu ketua Dewan Gereja Santoya di kayak kecil di Maluku Tenggara. Provinsinya Ambon di situ. Nah, Umi 20 tahun tinggal di sana. Itu menjalani agama Katolik dengan serius. Hanya saja dalam keseriusan Umi itu kan agamanya serius, tapi masih ada maksiat-maksiatnya gitu, karena nggak rambu-rambunya kurang jelas kali ya. Oh iya, aturannya mungkin kurang sedetail kayak di Islam atau gimana. Jadi pakaian Umi pun masih senonoh, Umi masih pakai pakaian yang seksi. Terus pergaulan Umi walaupun sudah berumah tangga itu, Umi ngerasa sama laki-laki hal yang bukan dosa. Padahal kalau di Islam nggak boleh kan. Di Islam nggak boleh, tapi ini Umi bergaul sama bapak-bapak, sama teman-teman laki-laki, sama orang-orang komplek apa itu nggak ada istilah itu bukan muhrim atau apa. Umi nggak, pokoknya ya di agama itu pada kayak gitu, ya udah kayak gitu boleh gitu. Nah, penampilan Umi masih suka pakai yang kayak gitu. Terus ketika Umi beragama Katolik itu ke gereja iya, tapi Umi nggak ngerti ketika Umi ada masalah, ketika Umi marah, pelampiasannya kemana. Betul, kita lari ke gereja, lari ke Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi kok kenapa ya hati ini kok kayak nggak ada penyelesaian seperti itu. Walaupun Umi betul, Umi menjalani, bahkan Umi kalau di Katolik ada jam kerahiman, jam ketika wafatnya Tuhan Yesus itu, jam 3 pagi dan jam 3 sore. Umi jalani. Terus Umi berdoa di jam-jam itu. Nah, tapi terus Umi juga di sana pokoknya di gereja sama keluarga, satu keluarga itu kita kalau ke gereja satu keluarga bareng-bareng gitu. Tapi dalam keseriusan Umi itu nggak menemukan ketenangan gitu. Ketenangannya sebagai ada lah masalah-masalah kayak keluarga, tapi yang itu nggak bikin Umi tambah taat, malah bikin Umi kayaknya kok rusak ya gitu. Ketika Umi di situ bukannya Umi makin deket iya sama Tuhan, tapi jauh juga. Jauhnya kenapa? Karena Umi kayak gitu. Umi masih kalau marah, Umi masih menjadi sosok yang pendendam. Kepribadian Umi masih itu kondisi Umi masih labil. Umi pada saat itu labil sekali, mudah marah sekali. Kalau marah, kalau apa, Umi larinya ke musik. Pokoknya nyetel musik gede-gede, kenceng-kenceng, langsung kayak pokoknya habiskan. Nanti setelah itu berkeringat udah selesai. Kalau nggak ada pelariannya ke situ. Terus main bulu tangkis sama itu. Nah, itu jadi nggak lari ke hal-hal yang positif pada saat itu, tapi larinya ke hal yang negatif. Nah, memang itu sih memang pribadi orang masing-masing seperti itu. Tapi pada saat itu yang Umi rasakan kok semakin kesana semakin kesana, Umi bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih hancur, mundur gitu, lebih mundur gitu. Walaupun berusaha datang, tapi ke gereja mencari Tuhan tapi nggak, ya itulah. Terus Umi cari apa sih sebabnya, kenapa gitu ya. Nah, pada saat itu belum menemukan. Cuma pernah Umi bermimpi. Dalam kegalauan Umi itu Umi mimpi terlalu pikiran atau pusing, stres atau apa. Kayak Umi tuh dikejar-kejar pedang ya. Dikejar-kejar pedang, tapi sosok orang yang memegang pedang itu nggak nampak. Nggak kelihatan. Jadi cuma bergerak gitu, kayak pedang gede banget, iya, tapi kayak mau menebas leher Umi gitu. Umi lari sejauh sampai ke jalan raya gitu, sampai orang lihat banyak sekali, tapi nggak ada yang nolong. Umi dibiarkan lari, dikejar pedang itu, mereka cuma berdiri nonton. Itu dalam mimpi Umi seperti itu. Setelah Umi terbangun pada saat itu, Umi karena masih Katolik ya, Umi menyebutnya dalam nama Yesus gitu kan. Umi masih dalam nama, baru Umi kaget bangun, ternyata Umi mimpi gitu kan.
Terus itu pedang apa ya gitu? Apakah itu sosok malaikat maut yang akan menjemput Umi tapi nggak kelihatan gitu kan? Nah dari mimpi itu Umi takut sekali mati. Kematian itu menghantui Umi, kayaknya kok ya ampun berarti saya udah deket mati kali ya gitu pikiran Umi. Jangan-jangan apa itu pedang malaikat maut gitu ya karena nggak kelihatan. Nah kesimpulannya Umi renungkan sendiri, kesimpulannya apa? Kok pada nonton pada nggak bantuin, nggak ada yang nolong gitu. Lihat pedang itu, lihat Umi lari minta tolong di jalan, nggak ada yang nolong. Keluar rumah banyak orang cuma nonton aja, sampai di pinggir jalan nonton aja. Akhirnya Umi berpikir berarti kesimpulannya yang bisa menolong itu cuma diri sendiri. Orang-orang di sekitar itu ketika kita mau mati, Umi berpikir seperti itu. Ketika malaikat maut menjemput kita, tidak ada yang bisa menolong kita. Bahkan suami, anak, bahkan tetangga, orang terdekat kita, nggak ada yang bisa nolong. Umi berpikir seperti itu. Berarti yang bisa nolong itu cuma diri sendiri. Nah sementara hidup Umi itu masih kayak gini, masih nggak jelas kayak gini nih, jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Umi ke gereja, tapi kenapa Umi takut mati ya gitu? Itu seperti itu. Nah dijalani bertahun-tahun lamanya, tiba di saat tahun 1999 Umi dikejutkan berita kematian atau meninggalnya almarhum Bapak Umi di Purwokerto. Posisi Umi ada di Ambon. Nah Umi dikejutkan berita duka itu, Umi nggak bisa pulang. Kenapa? Pada tahun itu transportasi dari Ambon dari Tual khususnya ke Jawa itu hanya ditempuh oleh kapal dan pesawat. Sementara kapal itu 2 minggu sekali baru ada. Nah pada saat berita itu masuk, kapal baru lepas dari pelabuhan Tual, kan nunggu 2 minggu lagi. Sementara pesawat itu masih jarang dan harganya mahal sekali, dan posisi Umi masih baru melahirkan, anak masih kecil, masih baby. Jadi Umi nggak pulang ke Purwokerto, nggak hadir di situ. Umi goncang, Umi nangis sejadi-jadinya. Umi berteriak, Umi berpikir, ya Tuhan, bapak saya itu sayang banget sama saya gitu. Terus, tapi saya nggak bisa apa-apa, bahkan hadir ke pemakamannya saja nggak bisa, kan kayak gitu kan, sedih di situ. Di situ Umi udah mulai dari tahun 99 hidupnya penuh air mata, tapi nggak ada yang tahu. Umi pelampiasannya ya dengan Umi sok itu aja, sok kuat dengan Umi menutupi kekurangan Umi itu dengan Umi berpenampilan yang seolah-olah Umi sok kuat, sok cantik, istilahnya kayak gitu. Padahal di dalam hatinya Umi rapuh sekali. Nah setelah otomatis dengan berita kematian itu kan Umi pingin lebih banyak komunikasi kan sama keluarga, tanya-tanya tentang almarhum bapak gitu kan. Zaman dulu belum ada HP, tapi satu-satunya komunikasi dengan telepon rumah. Alhamdulillah pada zaman itu ada di rumah telepon rumah. Jadi Umi telepon lah dengan mereka hampir tiap hari saat itu, tanya bagaimana kondisi almarhum bapak gitu, sebelum meninggalnya gimana apa gitu. Nah adik bercerita katanya memang almarhum bapak ini ya belum sempat melaksanakan sholat yang gimana-gimana, tapi dia pingin sekali di lingkungan kita tuh ada masjid, di lingkungan kita ada tempat ibadah gitu. Itu karena untuk biar generasi kedepannya itu lebih banyak yang ke masjid daripada yang mabuk, yang maksiat itu. Itu almarhum sempat berpikir seperti itu, dan almarhum juga dimakamkan otomatis secara Islam kan seperti itu. Nah di situ Umi dengar kan sedih banget ya Allah, ya Tuhan, saya belum bisa ngelakuin apa-apa untuk bapak saya gitu. Saya jauh ke pemakamannya saja saya nggak ikut, nggak bisa gitu. Akhirnya Umi hanya bisa berpikir aja di saat bapak meninggal, Umi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Bahkan berdoa pun Umi jadi ragu, bimbang. Tiba-tiba dengan kematian almarhum bapak yang sekian tahun lamanya itu Umi jalanin Katolik itu nggak ada beban, nggak ada
nggak ada pikiran macam-macam. Tahu saja agama sama, agama mengajarkan kebaikan. Katolik pun sama, mengajarkan kebaikan. Dan hidup nanti akhirnya ya masuk surga atau gimana gitu kan. Jadi nggak berpikir yang macam-macam. Tapi setelah Bapak meninggal, Umi jadi ingat yang pendidikan dasar di sekolah dasar. Waktu itu Umi sekolah SD Negeri Purwokerto Wetan 6. Di situ ada 3 sekolah gabung jadi satu, SD Negeri 1, SD Negeri 3, dan SD Negeri 6. Ketika ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, kita suka upacara ngumpul bareng. Nanti ada ustadz atau guru agama yang ceramah dakwah di situ tentang kisah Nabi gitu kan. Nah, Umi itu kelas 4 SD saat itu kembali memori Umi flashback ke sana, ke SD gitu, yang tanpa Umi sadari itu dari dulu nggak pernah ingat. Kok saat itu kok jadi tiba-tiba ingatnya ialah ustadz itu bilang ketika orang memutuskan Islam itu di tengah-tengah ceramahnya ya, ceramah yang panjang lebar, tiba-tiba ada kalimat ketika orang meninggalkan Islam dan keluar dari Islam maka dia akan murtad, dikatakan murtad dan masuk neraka jahanam, neraka yang dikerak-keraknya kata, pokoknya yang di paling dasar gitu kan. Itu tiba-tiba keingat. Terus dan apabila dia udah murtad, ketika dia mendoakan orang tua atau keluarga yang udah beda agama itu tidak akan sampai. Waduh, ingat semua. Akhirnya Umi, ya Tuhan, saya harus berdoa apa untuk bapak saya? Tapi menurut jujur saja, Umi berdoa secara Katolik saat itu. Untuk almarhum. Untuk almarhum. Padahal Umi teringat, tapi karena Umi belum Muslim, belum Islam kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Sementara pada saat itu Umi itu masih kayak belum kepikiran masuk Islam, baru hanya ada getaran-getaran pergumulan, pergumulan seperti itu tentang doa ke orang tua. Tapi belum kepikiran yang aku pengen masuk Islam, belum. Masih mikirnya gimana ya mendoakan ya gitu. Tapi karena Umi pada saat itu Katolik, ya Umi mendoakan secara Katolik, bikin ibadah, ngundang orang gitu kan, ngundang orang duduk, bikin ibadah secara Katolik, mendoakan almarhum bapak saya seperti itu. Dan didoakan, tapi di sisi lain hati yang paling dalam ini seperti ada kata-kata gimana nih, sampai enggak nih doamu nih? Ya kalau nggak sampai aja nggak apa-apa, tapi kalau nggak diterima terus bapak kamu semakin disiksa di sana gimana? Kan kayak gitu ya. Jadi tapi Umi simpan dalam hati bertahun-tahun lamanya, nggak ada yang tahu. Terus Umi mau cerita ke siapa nggak tahu. Mantan suami dulu betul dia nikah pertama di Jawa untuk mengajak saya ke Ambon memang secara Islam, tapi kan belum sempat melaksanakan sholat, hanya menikah saja, terus bawa saya ke Ambon, terus kita nikah gereja di sana. Jadi untuk hanya formalitas kalau kita bawa seorang anak perempuan itu kalau belum nikah kan nggak boleh, pamali ya istilahnya, kumpul kebo, fitnahnya nanti seperti jadi nikah dulu lah gitu kan. Nikah dulu walaupun nggak ngerti tujuan nikah itu untuk apa pada saat itu. Hanya yang ada di dalam hati tuh Umi ingin keluar dari rumah itu. Saat itu tuh nggak ada kedamaian sekali di dalam rumah. Di dalam rumah tuh rasanya nggak ada kedamaian, nggak ada kenyamanan. Umi pingin cari kedamaian di luar gitu. Akhirnya dibawalah ke Ambon. Nah di situ Umi menjalaninya. Setelah itu berpuluh tahun lamanya mendoakan orang tua. Tahun 2009, 10 tahun kemudian ya, lama nih, 10 tahun kemudian, kakak saya meninggal juga, perempuan. Tapi alhamdulillah, kakak saya itu di antara satu keluarga itu, walaupun tidak diajarkan pendidikan agama atau apa-apa, dia memang pembawaannya kalem, diem, terus mungkin dia sebagai anak pertama jadi ngasih contoh yang baik sama adik-adiknya. Dia sholat itu, bahkan pas sakit, menjelang sakitnya dia beli hijab sampai banyak sekali. Sampai dia sakit pun dia terbaring, otomatis kan meninggal secara Islam juga.
Bertambahlah pergumulan batin saya. Udah bapak nggak bisa doain, ini kakak lagi nggak bisa doain. Seperti itu. Akhirnya dari situ mungkin berangkatnya Umi jadi kepo untuk kepada Islam ya. Pengen penasaran. Iya, penasaran di situ. Cuma belum bisa kembali juga. Belum bisa kembalinya karena masih banyak pergumulan, terus ada ketakutan. Ketakutan baik terhadap mantan suami. Memang sih dilihat, mereka agamanya nggak kuat kok. Dulu pernah masuk Islam, sekarang Katolik lagi, kan kayak gitu kan. Tapi mereka nggak tahu di dalamnya kan seperti apa. Yang tahu kan hanya kita sama Tuhan kan. Masya Allah, makanya di situ Umi itu ada pertimbangan-pertimbangan. Terus yang kedua lagi masalah anak. Veronica masih kecil waktu itu kan, masih kelas 3-4 SD ya. Di situ kan jadi beban pikiran Umi juga. Aduh, kalau aku mikir pindah agama berarti kan anak gimana gitu kan. Anak gimana, kasihan gitu ya. Sementara dia Katolik, dia terlahir Katolik gitu kan. Terus Umi nggak kepikiran yang gimana jalani terus. Itu udah 10 tahun lamanya jalani, tapi penuh dengan air mata. Jadi ketika di dalam rumah nggak ada yang tahu, Umi tuh menangis, merenung. Nanti di luar rumah tuh Umi tuh happy. Menampakkan tuh Umi tuh sok cantik, happy, penampilan oke, seperti itu. Menutupi kerapuhan itu dengan seperti itu. Bahwa Umi tuh punya banyak teman. Umi tuh banyak yang care sama Umi pikirnya seperti itu. Dan itu ternyata hiburan-hiburan seperti itu hanya sementara, sesaat saja saat itu. Baik. Berarti kalau bisa Adam bilang, apa Umi alasan Umi masuk Islam mungkin karena pengen doain orang tua atau ada yang lain? Ada yang lain lagi sih. Iya, di situ Umi merasa setelah kakak meninggal gitu, terus Umi rindu sekali. Tapi beberapa tahun ke depannya lagi, dari 2009 kan kakak meninggal. Nah, tahun 2010 itu pada saat itu ada pemilihan legislatif yang partainya banyak banget itu. Nah, di situ mantan suami itu mencalonkan diri, pernah mencalonkan diri. Nah, terus di situ Umi sebenarnya nggak setuju, maunya Umi udah kerja aja gitu. Tapi karena dia ambisi di situ, oke lah Umi nggak bisa ngelawan. Nah, selepas dari situ Umi itu ngerasa kok hidupnya bukan makin baik, makin terjerumus, makin terpuruk gitu. Ya mental Umi, ya sikap Umi, ya akhlak Umi makin rusak. Di situ makin rusak, Umi makin sejadi-jadinya, makin kayak semau gue aja gitu. Nah, di situ Umi, ya Allah, ya Tuhan, di sini saya nggak menemukan saya menjadi baik gitu ya, walaupun itu bukan ajarannya, tapi itu Umi merasa kok Umi nggak bisa banget gitu ya. Terus akhirnya Umi bergumul, Umi sering tengah malam tuh duduk sendiri. Satu keyakinan Umi pada saat itu, bahwa ketika Umi berpikir mau kembali ke Islam, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ada keyakinan Umi di situ. Allah itu Maha Baik, Maha Pengampun gitu. Kenapa kamu nggak bertobat? Itu bisikan hati Umi seperti itu. Kamu udah dapat tanda bapakmu meninggal, seolah-olah dialog sendiri gitu. Sampai kakakmu meninggal, kamu udah bingung mau mendoakan gimana, gitu kan? Nah, suatu saat ada kejadian juga sebelum ada dialog-dialog itu, Umi terbang dari Ambon ke Purwokerto. Ke Purwokerto datang ke ibu, kunjungan ke orang tua, sekaligus pingin lihat makam almarhum bapak dan almarhum kakak. Pada saat itu almarhum bapak pernah saya lihat, tapi yang kakak ini belum. Yang kakak belum, jadi pingin ke sana. Vero masih kecil, kelas 5 SD, adiknya masih sekitar 1 tahunan. Saya bawalah mereka ke sana, ke makam. Di makam itu padahal siang-siang ya, Umi menangis sejadi-jadinya. Ada penjaga kubur sampai bertanya ke Umi, Mbak kenapa gitu? Itu kan almarhum Bapak Sukarso gitu. Saya kenal beliau, meninggalnya udah lama, dan ini anaknya. Kok udah meninggal udah lama kok nangisnya kayak gitu, sampai menggerung-gerung gitu kan. Terus oh iya Pak gitu, saya baru lihat makamnya, saya baru datang dari Ambon kan kayak gitu. Oh
gitu bapaknya, langsung berlalu pergi kan. Terus anak saya berdiri melihat saya, bertanya, "Bunda," gitu. Katanya mau mendoakan opa sama bude, kok cuma nangis aja gitu kan. Tambah nangis lagi, saya tambah nangis. Setelah nangisnya reda, anak-anak saya panggil, "Sini sayang, sini nak." Umi peluk dua-duanya. Umi peluk dua-duanya. Di situ Umi bilang kalau kita tuh beda agama. Jadi Umi di makam itu Umi bingung mau berdoa apa gitu. Oke, kalau menurut Katolik kita berdoa aja, tapi menurut Islam nggak boleh, nggak nyampe, apalagi di depan makam nih orang tua sama kakak. Makanya Umi sedih, Umi nangis mau berdoa apa, kasihan opa, kasihan bude di sana gitu, doanya nanti. Terus anak-anak diam, nanti doanya gimana, pertama nggak sampai, kedua nanti apa yang terjadi sama mereka di sana gitu. Akhirnya kita berlalu pulang sampai kembali lagi ke Ambon lagi. Jadi itu udah berpuluh tahun lamanya. Setelah itu satu keyakinan itu pada saat itu tahun 2011 ya, 2009 kakak meninggal, 2010 ada pencalonan, itu 2011-nya. Itu 1 tahun itu, 2010 sampai 11, itu pergumulan batin di Ambon luar biasa. Antara kembali ke Islam atau bertahan di situ, gitu, atau tetap bertahan di Ambon. Terus suatu saat Umi seperti tadi bergumul, bicara sendiri, gitu, dialog sendiri. Kamu mau bertahan di sini? Sudah ada petunjuk, Allah itu Maha Pengampun. Kenapa kamu nggak mau bertobat gitu? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah tuh Maha Pengampun. Kamu jangan putus asa walaupun dosa kamu banyak. Kamu pelaku maksiat gitu. Kamu udah ngelakuin apa aja yang tidak baik, tapi Allah itu Maha Pengampun. Kamu harus yakin itu. Dan dosa kamu akan diampuni gitu. Kembalilah gitu. Seperti ada kata-kata seperti itu. Di sisi lain tanya lagi, apa kamu udah siap untuk sholat? Di Katolik tuh nggak ada sholat. Ke gereja itu pakai penampilan kayak artis loh, bisa pakai bebas, pakai hegel tinggi, rambut diurai, pakai make up cantik, ya, tebar pesona, istilahnya kayak gitu. Nggak ada larangan. Tapi di Islam kamu harus sholat 5 waktu, berat. Subuh-subuh bisa nggak bangun pagi sholat? Lagi hujan, dingin, enak-enak tidur. Itu kita dialog sendiri, Umi di situ, dialog sendiri. Terus tambah lagi, kamu bisa nggak puasa? Nanti kalau bulan Ramadan, puasa loh 1 bulan full dari pagi sampai malam. Bisa nggak, kuat nggak? Coba bayangkan. Itu pergumulan batin terus terjadi, dialog itu terus terjadi. Terus ada lagi, kamu siap nggak meninggalkan rumahmu itu? Rumah yang kamu bangun berpuluh tahun lamanya di Ambon, kamu tinggalkan, nggak dibawa. Terus anak-anakmu ini sama suamimu kamu tinggalkan, gitu. Otomatis dengan saya pulang kan terpisah. Betul. Karena pada saat itu nggak ada komunikasi. Saya mau masuk Islam, saya takut. Belum masuk Islam nanti udah terjadi pertikaian, takutnya seperti itu. Jadi saya pendam. Walaupun bagaimanapun caranya saya berusaha, nggak ada yang tahu. Taunya Eli itu ya kayak gitu. Eli itu ya orangnya cool, orangnya apa namanya pede kayak gitu kan. Taunya seperti itu. Tapi di dalam hatinya cukup Allah saja yang tahu pada saat itu kayak gitu. Akhirnya pergumulan batin terjadi. Ada satu lagi perang batin yang paling kuat. Ketika kamu pulang, kamu tanpa membawa apa-apa, padahal kamu 20 tahun merantau. Apa kata dunia? Apa kata keluargamu? Apa kata tetanggamu? Itu anaknya ibu itu pulang miskin, gak bawa apa-apa. Masuk Islam lagi. Masuk Islam, tapi miskin. Ada masalah apa sih? Kan orang pasti kalau di masyarakat ada apa ya, sosial kayak gitulah ya. Ada seperti pasti bisik-bisik. Itu pulang kok nggak sama suaminya. Pulang kok nggak bawa apa-apa, pulang kok miskin.
di sananya ada masalah apa, kan pasti ada ya menimbulkan fitnah kan. Itu siap enggak mentalmu gitu. Itu betul-betul Umi kayak digodok apa ya istilahnya. Dalam pencarian Tuhan itu Umi itu betul-betul mencari. Ketika Umi terlahir Islam, Umi ngerti apa-apa. Tapi setelah dewasa, Umi betul-betul mencari Tuhan gitu, mencari. Sampai Umi terjun langsung di Katolik. Itu dalam pencarian ketenangan Umi yang sesungguhnya. Nah, akhirnya di Katolik juga Umi terjun, ternyata Umi bukan makin baik, makin hancur. Makanya ada bisikan mengatakan bertobatlah. Masih ada kesempatan selama masih ada nafas. Walaupun kata orang, kamu udah terjun, udah murtad, dosamu nggak akan diampuni. 1000 kali pun kamu bertobat masuk Islam lagi, kamu nggak akan diampuni dosa murtadnya itu. Tapi alhamdulillah di dalam hati Umi itu yakin banget kalau Allah itu maha mengampuni. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha baik. Makanya sekarang Umi tahu ada Asmaul Husna ya, nama-nama Allah yang baik. Allah maha baik gitu. Kenapa nggak lakuin itu gitu? Akhirnya Umi berusaha. Akhirnya betul-betul tahun 2012 Umi berangkat, memutuskan untuk kembali ke Purwokerto tanpa membawa apa-apa, bahkan ijazah SMA yang asli. KTP saat itu masih KTP elektronik itu masih ini baru mau muncul, jadi masih KTP lama gitu. Umi belum punya KTP elektrik waktu itu, dan Umi pulang hanya bawa Rafael, adik Rafael masih 2 tahunan, digandeng, terus pulang nggak membawa apa-apa, pakaian Rafael 1 tas, pakaian Umi cuma 2. Kenapa? Karena sama bapaknya anak-anak ditanyain kalau mau pulang nanti nggak kembali gitu kan, nanti pulang nggak balik lagi gitu. Akhirnya saya udah deh, saya nggak bawa apa-apa untuk meyakinkan bahwa nanti saya kembali seperti itu. Baik. Itu ceritanya. Akhirnya ke Purwokerto Umi ini. Nah, tahun 2012 Umi ke Purwokerto. Baru tapi syahadatnya gimana ceritanya waktu pas perjalanan syahadatnya? Belum. Oh, belum juga. Di Purwokerto masih mengalami yang Umi bilang tadi. Masih ini ya, masih bimbang juga ya. Bukan, yang Umi bilang tadi. Dengan pulang ke Purwokerto nggak membawa apa-apa, kondisi seperti pasti ada masalah yang muncul. Baik. Pasti. Nah, masih mengalami lagi bagaimana Umi mau cerita tentang agama, tentang Umi mau syahadat, kondisi rumah aja. Istilahnya lah mau Islam kayak mau enggak, kayak mau sholat mau enggak, kayak kan istilahnya kayak gitu ya. Ngomong sama siapa? Kayaknya mau cerita tentang agama ke keluarga, ke ibu, ke saudara, kayaknya kok enggak banget ya. Sementara Umi belum nggak keingetan ustadz-ustadz yang ada di situ, nggak kepikiran. Pada saat itu hanya yang beban Umi itu, aduh kasihan anak-anak Vero masih di sana, terus pulang di sini Umi nggak bawa apa-apa. Umi sempat maaf saja sempat diusir ya, sempat memang sih bagi mereka biasa kata-kata pengusiran itu biasa, tapi bagi Umi orangnya kan sangat sensitif. Jadi Umi tuh langsung pindah ke Purwokerto, ke Bekasi lagi. Jadi mereka tanpa berpikir Umi pulang dari Ambon tuh punya apa, balik ke Bekasi tuh bawa apa. Tapi alhamdulillah mereka nggak tahu pada saat itu di ATM Umi masih ada tabungan. Walaupun nggak sampai 100 juta masih ada. Jadi Umi bawa anak, terus tinggal di Bekasi. Tinggal di Bekasi, pindahnya ke kakak ipar yang Katolik. Jadi belum nggak serta-merta pulang ke Purwokerto langsung masuk Katolik, enggak. Tapi pindah ke Purwokerto, pindah lagi ke Bekasi, tinggal di kakak ipar yang Katolik di Bekasi 3 bulan. Terus saya mancing Vero datang untuk pindah sekolah ke Bekasi. Pas Vero datang, baru saya cari kontrakan, pindah di kontrakan di Bekasi tahun 2012. Akhirnya kita tinggal di situ kurang lebih 1,5 tahun di kontrakan, kurang lebih 1,5 tahun ya, atau 2 tahun gitu di kontrakan. Di situ Umi tanpa kerja, tanpa apa. Kerja tuh setelah rekening Umi mulai menipis. Sempat kerja kayak di warung makan gitu ya, di warung akekah gitu ya, ada ikut Bu Haji. Itu cuma 3 bulan atau 2 bulan. Nah setelah itu untuk menyambung hidup itu Umi habiskan uang tabungan
Terus kita ngontrak, terus Vero sekolah di Bekasi, adiknya juga TK di Bekasi. Nah, ketika anak-anak itu sekolah, di situ Umi mulai berani memanggil nama Allah. Ya Allah. Karena tahun 2012 itu pas tinggal sama kakak ipar, Umi masih ke gereja. Masih aktif ke gereja. Bahkan di kontrakan pertama-pertama, bulan-bulan pertama masih ke gereja. Tahun 2012 itu. Nah, di tahun 2013 Umi sama sekali tidak pernah ke gereja lagi. Yang ke gereja hanya anak-anak saja. Nah, di situ dalam pencarian Umi tentang Islam, tentang hidayah itu, Umi setiap hari menangis. Setiap hari hidup Umi itu penuh air mata kerinduan. Umi memanggil Allah terus, ya Allah. Umi takut, saya takut ya Allah. Saya takut saya belum masuk Islam, terus udah nggak Katolik, udah nggak ke gereja. Kalau saya mati gimana? Saya takut. Saya ngomong sendiri sama Allah gitu. Anak-anak lagi sekolah, Umi dikontrakan sendiri. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Masa Engkau biarkan saya hanya ingin bertobat sih gitu. Istilahnya saya merajuk sama Allah. Saya merajuk, cengeng gitu kan. Saya bilang, saya pingin masuk Islam. Saya rindu sama Allah. Ya Allah, sampai tangan Umi tuh Umi julurkan. Seolah-olah Allah tuh ada di hadapan Umi. Umi bilang, Umi bicara sama Allah, ya Allah tolong saya ya Allah, saya rindu banget ya Allah, saya ingin masuk Islam, saya ingin bertobat, jadi orang baik gitu. Bukan hanya jadi orang baik aja, baik kan belum tentu benar ya. Saya ingin jadi orang baik dan benar gitu. Saya merajuk, saya menangis, saya panggil-panggil Allah, ya Allah tolong saya gitu, bantu saya, mudahkan saya gitu. Gimana jalannya, saya ingin bersahadat lagi, saya ingin meninggal dalam keadaan Islam gitu. Karena apa namanya, saya takut kalau saya meninggal dalam keadaan naudzubillah min dzalik ya, kafir gitu, nggak punya agama. Kan 2013 itu udah nggak ke gereja, udah lagi mencari hidayah Islam, tapi belum ketemu juga. Akhirnya Umi terus mencari, bicara terus sama Allah. Suatu ketika sore hari di depan rumah, anak-anak suka Umi biarkan main ke rumah teman gitu. Umi bicara, lihat awan pun Umi bicara. Ya Allah, sampai kapan Umi kayak gini ya Allah? Sampai kapan? Tolong Umi ya Allah, tolong saya ya Allah. Saya nangis di teras sambil lihat langit gitu. Saya bicara sendiri. Nah, terus suatu saat juga Umi nonton televisi ya, di situ ada, kalau kita lihat orang naik haji mengelilingi Ka'bah, itu mengelilingi Ka'bah di situ kan, pasti kelihatan kayak semut ya, banyak banget. Nah, Umi tuh duduk kayak gini, tiba-tiba refleks, Umi beranjak, langsung pegang televisi itu, Umi nangis gini. Ya Allah, begitu banyak manusia di muka bumi ini berbondong-bondong mencari ridho-Mu ya Allah, datang ke Baitullah ya Allah, menjadi tamu-Mu yang agung ya Allah. Kenapa tidak ada saya di antara mereka ya Allah? Itu Umi udah mulai apa namanya, rindu sekali sama Allah, itu mulai menggebu-gebu. Jadi Umi tiap hari itu memanggil Allah ya Allah gitu. Terus Umi seketika terjatuh. Umi nangis, ya Allah sini ya Allah, datang ya Allah, peluk saya ya Allah, ya Allah. Umi nangis terguling-guling saat itu, tanpa Umi sadari gitu. Itu Umi melakukan itu semua. Terus keesokan harinya lagi nonton televisi lagi. Jadi setiap ada tayangan seperti pengajian Mama Dede juga, Umi kayak gitu lakukan yang sama. Umi pegang televisi lagi dan Umi katakan lagi, ya Allah, begitu banyak wanita soleha datang ke majelis ini ya Allah. Kenapa tidak ada saya di antara mereka ya Allah gitu. Umi nangis lagi sejadi-jadinya, ya Allah, aku rindu padamu ya Allah, tolong hamba ya Allah, hamba takut gitu. Hamba takut hidup seperti ini ya Allah gitu. Hamba betul-betul ingin bertobat ya Allah. Umi nangis seperti itu. Berapa hari kemudian lagi naik motor sama anak dari apa namanya, Bekasi, arah Bekasi Timur, MGT ya, Mutiara Gading Timur, naik melewati sebuah masjid. Pas maghrib
namanya kota besar kan, mau maghrib awal jalanan rame ya, hiruk pikuk orang pulang kerja, rame banget. Pas lampu merah, Umi nengok masjid itu, menoleh gitu. Sambil menoleh, Umi lihat ada orang yang lagi pada sholat, bapak-bapak berdiri gitu. Umi nggak lihat perempuannya, tapi sempat lihat bapaknya. Di atas motor, kan suara motor bising. Umi pakai helm ketutup, anak-anak di belakang. Umi nangis teriak sejadi-jadinya di jalan. Ya Allah, banyak banget orang di muka bumi ini ya Allah. Hidup pikuk kesana kemari ya Allah. Mereka sibuk dengan duniawi, tapi masih ada orang datang ke masjid itu, sholat di masjid itu, mencari ridhomu. Tapi kenapa nggak ada saya di sana ya Allah, di antara mereka? Umi nangis di atas motor. Umi teriak sejadi-jadinya, ya Allah, angkat saya ke tempat yang tinggi ya Allah, selamatkan saya ya Allah, di atas motor. Jadi hidup Umi betul-betul mencari Tuhan, mencari Allah luar biasa. Kangen, ibarat kita kalau orang lagi jatuh cinta gimana kangen sama seseorang. Ini Umi kangen sekali sama Allah. Umi melambi-lambi, ya Allah sini Allah, ya Allah tolong saya, ya Allah, tiap hari kayak gitu. Lihat pengemis di jalan, lihat orang televisi yang uang kaget nih, suka ngasih-ngasih gitu, terus bedah rumah. Umi nangis. Kenapa Umi nangis? Mereka baik banget, mau nolong orang, tapi Umi apa? Umi belum apa-apa, belum bisa nolong orang gitu. Umi belum melakukan apa-apa di usia Umi yang saat itu tuh 38-39 ya. Itu belum melakukan apa-apa. Dan itu Umi belum kan tadi banyak hidayah masuk ya kalau bisa dibilangnya. Tapi Umi belum bergerak gitu. Belum ada jalan. Sayang banget gitu Mas. Iya, belum ada jalan dan belum sholat. Dan akhirnya gimana bisa tergerak Umi? Maaf. Akhirnya itu setelah kejadian banyak itu tahun 2014 pas bulan Ramadan. Umi masih di Bekasi, di kontrakan. Kok Umi ini udah 2014? Udah lama berarti kan, pulang dari Purwokerto 2012 kan udah 2 tahun nih berarti terombang-ambing di Jawa. Lah akhirnya Umi nekat ngomong ke tetangga yang itu, kayaknya pingin masuk Islam deh, cariin ustadz apa ya gitu, pingin syahadat. Awalnya tuh kayak ketakutan, kayak nanti bapaknya anak-anak datang gimana, nanti ketahuan keluarga besar gimana, keluarga besar om dan tante, opa, oma gitu kan, karena Umi deket sama mereka kan. Nah terus nanti anak-anak gimana efeknya gitu. Umi masih pikirnya ke belakang, bukan ke depan, tapi nginget di belakang-belakang. Akhirnya tetangga bilang, oh boleh gitu. Tapi setelah Umi pikir-pikir, tapi kalau Umi ada di sini, nanti ujuk-ujuk bapaknya datang, masalah. Ya kalau masalah di kampung sendiri agak mending, tapi masalah di rantau kan kayaknya nggak siap gitu. Akhirnya Umi berangkat ke Purwokerto, pertengahan Ramadan 2014. Nah di Purwokerto itu Umi pun belum melakukan apa-apa, tapi mungkin disitulah pencarian Umi terjawab. Tiba-tiba Umi dipertemukan dengan adik ipar Umi yang dia tahu agama lah, minimal tahu agama gitu. Bukan adik kandung tapi justru ipar. Itu dia negur Umi, Mbak nggak puasa gitu. Oh iya, saya nggak puasa gitu, saya nggak sholat, kan saya belum syahadat gitu. Nah di situ langsung dia, ayo nggak usah pakai lama, nanti sore ke rumah saya, syahadat di rumah saya, seperti itu. Akhirnya, nah pada saat ngomong itu bukan di rumah ibu, kan anak-anak di rumah ibu, ini lagi di rumah kakak saya yang meninggal. Kakak saya udah meninggal tapi punya rumah ditempati anak-anak kan. Nah saya lagi nemenin anak yatim di situ. Nah terus pas saya di situ, adik ipar saya main ke situ. Sorenya dibawalah saya ke rumahnya. Di sana kebetulan pas buka puasa, ipar saya bilang, kebetulan ada Habib Syekh Al-Atos dari Candinata memimpin sholat tarawih di sini. Masya Allah. Nanti malam, jadi nanti habis tarawih, Mbak Eli syahadat. Gitu. Tapi pada saat itu masih penampilan masih ya kayak gitu, masih belum belum paham ya. Nah akhirnya oke, siap di situ. Tibalah saatnya 2014 itu bulan Ramadan, kurang lebih jam 8:30 Habib ke rumah. Dan saya bersahadat
di depan beliau. Memang nggak jabat tangan, saya jabat tangan sama ipar sebagai saksi. Masya Allah. Terus adik kandung mendampingi. Saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Terus saya bilang lagi, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah di situ langsung Habib bilang, ibu sudah sah menjadi Muslim, udah masuk Islam. Saat itu pas sudah dilepaskan tangannya, apa yang terjadi? Seperti ada beban berat yang di pundak saya itu, tadinya tuh berat banget rasanya, di badan saya tuh besok kayak di kepala saya ini kayak, waduh rasanya tuh kepala itu pokoknya hanya nggak bisa digambarkan deh, seperti apa gitu. Tiba-tiba kayak plong, kayak ada yang keluar. Memang orang mungkin nggak percaya, tapi Umi merasakan kayak ada yang plong, ada yang keluar seketika. Masya Allah. Terus Umi nggak bilang sama mereka, tapi Umi hanya bilang, saya udah masuk Islam gitu. Iya sudah. Besok ibu, kata Habibie, besok ibu nanti malam ibu mandi besar, wudhu, mulai sholat dan puasa Ramadan. Masya Allah. Langsung Umi tengok-tengok ke kiri ke kanan seperti Umi nggak percaya. Umi sudah syahadat. Seneng banget, saking senengnya. Tapi mereka nggak tahu. Terus Umi lihat ke atas. Kenapa Umi lihat ke atas? Mereka nggak ngerti. Karena Umi rasa ringan sekali, rasanya ringan sekali. Yang tadinya kayak aduh berat gitu ya, tiba-tiba kayak melayang gitu rasanya. Rasa Masya Allah nggak bisa diungkapkan deh. Itu luar biasa kisah itu. Nah itu memang nggak bisa terlupakan, betul terjadi sama diri Umi. Umi merasakan itu. Dan tengah malam jam 3 malam Umi dimasakin air. Ini di daerah pegunungan ya, di Batu Raden. Itu kan dinginnya minta ampun. Jadi dimasakin air mandi, Umi mandi besar. Terus wudhu pertama, Masya Allah, ini saya mau sholat loh, gitu kayaknya. Ini mau sholat loh, kamu harus sudah siap. Ini kamu selama ini 15 tahun lamanya nih, dari 1999 sampai 2014, coba. Berapa tahun lama kamu cari loh ini, kamu udah dapet ini. Sholat ya, akhirnya saya dikasih mukena, terus pakaian panjang, hijab. Terus saya, nah hari pertama saya ke musola, ke Mutuklor itu saat itu melangkahkan kaki masuk ke musola itu pertama kali, Masya Allah. Itu saya bilang, ya Allah, ini saya masuk ke rumahmu ya Allah. Saya ada di rumahmu ya Allah. Umi lihat cahaya di depan mimbar yang imam berdiri itu seperti cahaya yang terang benderang sekali. Sampai Umi selesai sholat, yang lain udah pada pulang, Umi masih ada di situ. Nggak pingin pulang rasanya karena udah lama ditahan ya. Sampai ipar Umi nungguin gini, Mbak ayo pulang. Iya kayaknya nggak pingin pulang gitu. Kayaknya masalah ya itu. Itulah mungkin karena kerinduan itu. Jadi Umi melakukannya pun atas kesadaran sendiri. Masya Allah. Harusnya ini jadi pelajaran nih buat kita semua, harus ya, buat dan terkhusus untuk kaum muslimin ya Umi ya, dan mereka yang mungkin sudah Islam dari lahir atau sebagaimana gitu, sudah Islam gitu ya. Ya harusnya nggak mencukupkan diri untuk legalitas seorang muslim saja, harus dipelajari. Bahkan tadi bisa kita dengarkan ya, Masya Allah Umi sampai masih ingat banget gitu kejadiannya, luar biasa. Adam pun nggak jadi sempat untuk nanya karena ini Masya Allah kayak film loh Umi. Iya, Masya Allah ya. Dengan pencarian berapa 19 tahun ya? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun pencarian untuk mencari jati diri. Untuk mencari Tuhan yang sebenarnya gimana gitu ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2014 menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah. Masuk bisa dibilang kembali lagi Umi ya. Kembali lagi ke fitrahnya. Ke fitrahnya, Masya Allah. Dan semoga juga yang belum ke fitrah harus kembali lagi ke fitrah gitu ya Umi ya. Ya alhamdulillah Umi menyadari ketika kita berhijrah akan ada banyak sekali omongan orang, akan ada yang menatap sinis ke kita, akan ada banyak cobaan dan ujian. Tapi bersabarlah. Karena itu hidayah itu insya Allah bukan hanya milik orang non-muslim, tapi hidayah itu juga milik orang yang terlahir muslim, tapi dia belum
menjalankan perintah-perintah Allah dan belum mengerti apa-apa. Jadi ya seperti itu, Umi menyadari, apalagi ketika orang yang menilai itu orang yang tahu masa lalu Umi atau masa lalu si fulan yang kemudian hijrah. Tapi Umi yakin ketika kita berhijrah, apalagi dikatakan ya ada di surat Al-Quran, surat Al-Hajj ya, setelah Umi pelajari nih, Masya Allah. itu barang siapa atau seseorang yang sudah berhijrah ketika dia terbunuh atau mati, itu insya Allah Allah akan menghadiahkan surga baginya. Masya Allah. Betul. Jadi dengan berhijrah seperti itu kan. Nah terus kepada teman-teman atau keluarga atau saudara Umi mungkin yang belum berhijrah di sana, walaupun dosa kita sebanyak langit dan bumi, sebanyak pasir di lautan, buih di lautan, tidak terhitung. Di langit dan bumi itu sampai bertumpah-tumpah dosa itu, pokoknya sampai, tapi istilahnya saking besarnya ya. Iya, Masya Allah. Tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah itu. Umi baca juga ada di Quran surah Az-Zumar ayat 53. Masya Allah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi keyakinan Umi yang Umi bilang, Umi yakin Allah Maha Pengampun, setelah Umi belajar, betul ada di Quran surah itu. Berarti Umi nggak ngarang dong, ya kan? Ada. Memang itu sudah hidayahnya. Ada. Ya. Nah, sudah hidayah. kemudian tentang yang tadinya Umi menganggap bahwa Isa atau Yesus itu Tuhan, ternyata ada juga di Quran surah Maryam ayat 36. Betul. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu kalau di Katolik baca Allah ya, tapi di Islam tulisannya sama ejaannya. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini jalan yang lurus. Ada. Masya Allah. Setelah Umi belajar, oh iya ya, berarti ini yang menyatakan Isa. Isa itu kalau di Nasrani Yesus, Tuhan. Nah ini Isa sendiri, Yesus sendiri bilang bahwa Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti dia bukan Tuhan dong, kan kayak gitu. Nah setelah Umi pelajari itu, memang Umi, Masya Allah, iya ya. Jadi banyak ketahuan semua. Ketahuan semua. Masya Allah. Ada terus tentang ketika Umi memutuskan Islam, Vero marah. Oh, Vero ya kan? marah, Mi? Vero marah kan. Kenapa Umi harus pamit ke Vero waktu itu? Ini tadi terlewat ceritanya, saking menggebu-gebunya ya. Tadi ceritanya kelewat itu, di Bekasi itu Umi sempat bilang ke Vero. Tadinya Umi mau sembunyiin, tapi kan pikir-pikir kita biasa ke gereja sama-sama nih. Nanti kalau Umi diem-diem aja, dia ngajak, Umi ngomongnya gimana? Kan akhirnya Umi bilang ke Vero, nah setelah Umi pikir-pikir, ini Umi udah setahun loh nggak ke gereja. Umi pingin masuk Islam lagi gitu. Umi pingin betul-betul menjadi orang Islam. Vero kaget, terbelalak, dia bilang, kok Umi gitu sih? Umi jahat deh. Umi nggak sayang sama Vero deh gitu. Nanti gimana ayah gimana? Nanti oma opa gimana? Dia di belakang kayak Umi yang itu, ketakutan dia. Iya nah, tapi Umi pingin banget mati dalam keadaan Islam. Umi takut kalau Umi mati selain dalam keadaan Islam, Umi takut gitu. Karena itu Bapak guru SD itu waktu itu mengingatkan Umi. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Jadi lupa saya guru SD 1 itu, Umi kan SD 6. Jadi Umi lupa nama Bapak guru itu, tapi ingat pakai peci, orangnya kecil, tinggi, Umi ingat. Padahal Umi kelas 4 SD. Lalu Vero bilang, loh Umi kan sama aja, meninggal di Katolik, di Islam kan sama aja. Enggak, Umi takut, Umi pengen meninggal dalam keadaan Islam. Setelah Umi pelajari juga ada di surat Al-Imran ayat 102, ya kan? Di situ dikatakan juga, wahai hamba-hamba yang ketika meninggal dalam keadaan Muslim kan,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Iya, ya ayyuhalladzina ya amanu taqullaha haqqa itu iya ada. Wala tamutunna wa antum muslimun. Betul ya. Jadi meninggal dalam keadaan muslim ada juga di surat itu. Nah, setelah Umi menemukan surat-surat itu, baru Umi tunjukkan ke Vero bahwa ini loh. Kenapa? Tadinya Umi nggak tahu ada di surat-surat mana. Tapi setelah Umi belajar, Umi catat, gitu kan? Umi belajar, Umi catat, gitu. Ternyata Masya Allah luar biasa. Dan akhirnya Vero memutuskan untuk menjadi mualaf juga ya. Lama prosesnya ya. lama setahun. Nah di balik proses itu karena kita kan hidupnya masih numpang ya, masih numpang ke saudara ngontrak apa. Akhirnya apa namanya kehidupan kita yang sama Vero nggak akur itu, Umi berusaha menyembunyikan dari orang tua, saudara, seperti itu. Ya, yang ada mendengar ya Masya Allah ya. Jadi Umi udah mau muslim, Vero juga muslim ya, dan adiknya kakaknya. Iya, adiknya Vero. Vero muslim juga, Masya Allah. Ya, sahabat Ngaji Cerdas ini luar biasa nih Masya Allah Umi. 15 tahun ya Umi. 15 tahun. 15 tahun untuk berjuang untuk mendapatkan hidayah, Masya Allah. Saya nggak bisa berkata-kata apa-apa Umi. Saya jujur Adam sendiri terinspirasi gitu ya. Sedangkan Adam saja nggak ibaratnya nggak seberat Umi gitu, mau seperjuangan gitu ya. Tentunya ini juga mungkin motivasi juga untuk sahabat Ngaji Cerdas dimanapun berada untuk selalu senantiasa menjaga iman ini gitu loh. Maksudnya ibroh dari kisah Umi ini harusnya bisa menjadi penguat kita bersama gitu ya. Dan nanti insya Allah juga nanti kalau Umi berkenan, Vero juga akan membagikan kisahnya di sini Umi ya. Insya Allah ya. Mungkin Umi ada yang mau disampaikan untuk pesan-pesan untuk kita semua Umi? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, yang sudah terlahir muslim bersyukurlah. Yang sudah terlahir muslim berbahagialah. Karena hanya tinggal meneruskan saja perjuangannya untuk menjalankan sholat 5 waktu, perintah-perintah Allah. Namun demikian, hidayah itu harus kita jemput, kita cari, kita perlu usaha. Jadi tetap kita terus berjuang. Demikian juga untuk teman-teman sahabat di luar sana, mungkin yang bingung bagaimana untuk kembali ke Allah, bingung kembali ke fitrahnya, ke jalannya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Pertolongan Allah sangat dekat bagi hambanya yang ingin bertobat. Itu. Masya Allah. Nah, sangat luar biasa nih. Mudah-mudahan bisa jadi penguat juga untuk Adam pribadi Umi. Amin. Masya Allah. Terima kasih Umi atas waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan dari kisah Umi ini ditonton sahabat Ngaji Cerdas bisa mendapatkan pahala jariah buat Amin Umi. Ya Rabbal Alamin. Oke. Dan Umi juga kabarnya juga ada usaha ya Umi, ada jualan gitu ya? Iya, Umi ada jualan keripik pisang, seriping pisang, seriping singkong, terus seriping tales. Tapi kalau tales musiman sih, iya musiman. Nah itu Umi jualan juga lewat online. Kalau mau pesan gimana caranya? Kalau mau pesan boleh, bisa hubungi Umi. Kalau untuk luar kota pemesanan boleh, nanti bisa kita bicara lebih lagi lewat HP ya. Telepon ya. Iya, lewat nanti insya Allah dicantumkan nomornya nanti insya Allah. Dan saya saya pribadi merekomendasikan untuk sahabat Ngaji Cerdas untuk mendukung ekonomi umat gitu ya. Siapapun itu gitu, termasuk juga Umi Eli ini insya Allah. Mudah-mudahan jadi pahala juga untuk sahabat Ngaji Cerdas. Baik Umi, sekali lagi terima kasih banyak Umi atas waktunya. Iya, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk sahabat Ngaji Cerdas yang sudah nonton sampai habis gitu ya. Mudah-mudahan waktunya dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dari kami. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah itu pasti dari kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lama ya, 1 jam lebih ya. Iya lumayan. Ya kan nanti di itu ya. Iya, nanti coba dipotong aja. Mungkin.